Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Rahayu. Saya mahasiswa PPK Daljab tahun 2023 dari LPTK Universitas Lambung Mangkurat, NIM 23.1011720738. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja fase B kelas 4, yaitu pada materi bentuk zat dan perubahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Selamat pagi. Nah, sebelum kita berdoa agar kita lebih bersemangat, kita reading dulu. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang hadir hari ini? Dinda. Oh iya, tadi Dinda sudah izin. Dinda sakit ya teman-teman. Doakan Dinda semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti kegiatan belajar seperti biasa. Oke? Untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air, sebelum kita mengikuti pembelajaran kita hari ini, kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila dengan tepuk tangan yang semangat, oke? Yeah. Tidak, pada saat kelas 3 kita sudah belajar yang namanya wujud zat. Siapa yang bisa menyebutkan wujud zat itu ada apa saja? Wujud zat cair, apa lagi? Gas ya. Wujud zat itu ada cair, padat, kalian tahu tidak? Apa
yang menyebabkan zat itu berubah? Ayo apa? Ayo, karena ada apa? Kenapa? Contohnya begini, kalau lilin dibakar, dia jadi meleleh. Lilin benda? Jadi karena ada apa itu? Api itu suhu dingin apa panas? Berapa kalori ya? Api itu ya perubahan zat atau wujud benda itu dipengaruhi oleh suhu dingin dan panas ya. Baiklah anak-anak, untuk memberikan pemahaman kepada materi ini, hari ini kan kita belajar tentang benda dan wujudnya. Tujuan pembelajarannya supaya kalian nanti bisa menentukan mana sih perubahan wujud zat dari apa menjadi apa, dan nanti bagaimana apa yang mempengaruhinya ya. Baik anak-anak, kita lihat dulu video pembelajaran berikut ini. Semuanya perhatikan, melihat ke papan tulis itu. Oke? Berikut skema perubahan wujud benda. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan membut. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan mengkristal. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan mencair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair, setelah didiamkan di suhu ruangan, lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Magma yang tadinya panas, setelah terkena udara dingin, lama-lama juga akan membeku. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari menyublim adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh lain dari menyublim adalah kapur barus. Kapur barus yang diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan habis menjadi gas. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita.
pagi hari, serta pegunungan yang diselimuti dengan kabut. Kota-kota besar di pagi hari yang diselimuti kabut pula, udara yang dingin menyebabkan terbentuknya embun. Mengkristal. Kristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari mengkristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Sari tebu akan dikristalkan menjadi gula pasir. Lebih fokus lagi, untuk lebih memahami lagi, coba semuanya ke sini. Ini itu apa? Air apa ini? Panas. Air panas jika direbus kemudian menghasilkan ini kalau dari dekat kelihatan uapnya. Ini apa coba? Dari perubahan dari wujud benda menjadi apa? Menjadi air, menjadi gas. Karena air itu dipanaskan ya, udah keluarkan uapnya ya. Ya. Sekarang ini apa ini? Es batu. Ini asal muasalnya awalnya benda ini benda apa? Cair terus berubah menjadi padat, jadi es batu. Jadi perubahan benda dari cair disebut membentuk pinter. Kalau yang bawah ini mentega. Kalau mentega ini, kalau ibu semuanya ibu di rumah ini menggoreng nasi dengan mentega, ibu panas dengan kompor, masukkan dalam kuali, ininya meleleh atau mencair. Jadi apa ini? Perubahan wujud benda apa? Pada mencair. Tahu ini? Ini apa namanya? Garam. Kalau garam ini perubahan asalnya dari apa? Wujud bendanya apa pertamanya? Cair terus menjadi apa? Apa ini? Benar sekali. Jadi banyak perubahan wujud benda. Ini beberapa contoh yang ibu bawa. Nih ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Apa? Bu, apakah semua benda dapat berubah wujud? Apakah semua benda bisa berubah wujud? Jawabannya tidak semua benda bisa berubah wujud, tapi bisa berubah bentuk. Contohnya siapa yang tahu? Tadi kan sudah dijelaskan di layar sudah, di sini juga sudah. Contoh benda yang berubah wujud. Ayo, dari tadi ya. Contohnya ini. Tadi air tadi berubah menjadi padat, tadinya air menjadi es batu. Nah, kalau berubah jadi setelah menjadi ini kan tadi air, kemudian jadi es batu, jadi cair menjadi es batu jadi padat, bisa kembali lagi menjadi cair. Kalau ibu tadi bilang kenapa tidak semua benda bisa berubah wujud, ya tidak bisa berubah wujud. Contohnya ini ibu pegang meja ini berasal dari kayu. Kalau kayu itu benda apa? Benda padat. Kalau kayu dibakar jadi arang atau abu. Arang atau abu itu benda padat apa benda cair? Padat. Nah, dia itu wujudnya tetap jadi benda padat kan? Wujudnya sama dari padat ke padat. Kayu itu benda padat dibakar jadi arang atau jadi abu jadi benda padat. Bukan berubah wujudnya, tapi cuma berubah bentuknya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Paham gak ini? Bisa dimengerti? Paham? Ada yang mau ditanya lagi? Ya. Kenapa? Kenapa yang benda itu bisa berubah wujud? Kenapa benda itu bisa berubah wujud? Udah nanya nih teman-teman, kenapa benda bisa berubah wujud? Ada yang tahu kenapa benda itu bisa berubah? Karena ada apanya tadi? Di awal kita sudah menjelaskan tadi. Masih ingat nggak tidak? Tadi ada apanya? Karena kenapa? Karena dipengaruhi oleh suhu dingin dan apa? Panas. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada.
3 siswa yang dikerjakan dalam kelompok yang sudah kita bagi secara heterogen. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita ya dibagikan LKP-nya. Nanti dengarkan arahan dari ibu dulu, kemudian baru bekerja ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Petunjuk belajar. Tulislah namamu dan nama kelompokmu pada lembar kerja. Bacalah langkah kerja dengan cermat. Di situ mana yang tulisan nama kelompok ya? Ya, kelompok 1. Nih, di sini nih, yang lain juga perhatikan ya. Di sini tulislah nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Kemudian di sini tuliskan alat-alat yang dibutuhkan selama nanti kita percobaan ya. Kemudian tuliskan langkah-langkahnya. Ayo yang lain paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk kelompok 1, ini kelompok 1 mempraktekkan ini yang berubah wujud karena dipengaruhi oleh energi panas. Nah, untuk kelompok 2, mentega yang kelompok 3, es teh yang ditutup dan berubah wujud karena energi dingin. Kelompok 4, ini ya bentuk agar-agar ya. Sudah disiapkan semua peralatannya? Ya. Siapkan alat tulisnya, jangan lupa untuk mencatat ya. Semuanya bekerja kelompok karena ibu akan menilai secara individu dan secara kelompok. Ya. Sudah siap semua? Sudah disiapkan peralatannya? Oke, bisa dikerjakan mulai sekarang. Waktunya 15 menit. Silakan mulai kerja. Kalau sudah, matikan. Nah, silakan kerjakan LKPD-nya. Kalau sudah, ini juga matikan. Kerjakan LKPD-nya. Ini. Yang ini yang agar-agar. Nah, tambah lagi kak, tambah lagi. Semuanya kak, semuanya aja nah diaduk. Terus masukkan ke dalam termos yang ada esnya. Nah, bantu tutup ya, hati-hati panas. Dan taruh di dalam termos. Ditulis. Kalau sudah ini sudah selesai pakainya ya. Coba sekarang ditulis di situ. Nah, kelompok ini ada kesulitan tidak? Tidak ada. Oke. Kelompok 2 ada kesulitan tidak? Bisa? Gimana kelompok ini? Kelompok 3 ada kesulitan tidak? Kelompok 4 ada kesulitan tidak kak? Ada yang bisa, ada yang sulit? Bisa? Ya. Itu kan bukan langkahnya aja, dibaca saja. Sudah ya? Ayo, yang keras kak. Ulang lagi kak, yang keras kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kelompok berapa? Sebutkan kelompoknya. Saya dari kelompok 1. Akan membacakan hasil kerja kelompok 1. Mulai dari baca ini alat-alat yang dibutuhkan, Kak. Langsung alat yang dibutuhkan: korek, lilin, langkah kerja, ambil lilin, ambil korek api, nyalakan lilin, siapkan lilin yang menyala 5 kurang 10 menit, catat perubahannya. Nah, perubahannya bagaimana? Ayo, udah bacaan. Bahan percobaan: 1 lilin, 2 korek, wujud benda mula-mula padat, pengaruh energi panas, wujud benda setelah pengaruh energi menjadi cair, nama perubahan wujud benda mencair. Oke, bagaimana teman-teman? Bagaimana kelompok 3? Kelompok ini? Apakah hasil pekerjaan ke kelompok 1 sudah tepat? Ya, sudah tepat ya? Ada yang mau memberikan masukan atau tidak? Tidak. Kalau tidak, oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan duduk kembali, lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktekkan perubahan wujud mentega yang dipengaruhi energi panas. Alat yang dibutuhkan: lilin, mentega, sendok, korek api. Langkah kerja: Ayo, yang lainnya perhatikan, beri masukan kalau ada yang salah. di sendok. Panaskan mentega yang disendok dengan api. Tunggu 5 atau 10 menit. Oke. Bahan percobaan: 1 mentega, 2 lilin, 3 sendok, 4 korek api. Wujud benda mula-mula padat menjadi cair, pengaruh energi panas. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi cair, nama perubahan wujud benda cair. Oke teman-teman, ada masukan untuk kelompok 2. Apakah pekerjaannya sudah sesuai, sudah tepat? Sudah. Oke, untuk tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk lagi. Lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akan membacakan ini. akan membacakan perubahan wujud agar yang mempengaruhi energi angin. Air yang dibutuhkan: sendok, air panas, agar-agar, lemon, dan wadah terus agar-agar. Terus Kak. Terus. Langkah kerja: ambil sumur agar-agar, campur bubuk agar-agar dengan air panas, taruh campuran bubuk agar-agar dan air tadi di dalam termos. Tunggu 5 sampai 10 menit. Bahan percobaan: bubuk agar-agar, air panas. Wujud benda mula-mula air, pengaruh energi dingin. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi padat, nama perubahan wujud benda membeku. Oke, ada yang mau tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana hasil kerja kelompok 3? Apakah sudah tepat? Sudah. Oke, kalau sudah tepat, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil temuan. Beri tepuk tangan. Silakan kembali duduk. Oke, yang terakhir kelompok yang terakhir ya. Silakan kelompok 4. Ayo, maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Kelompok berapa lagi? Ya. Langkah kerja: panaskan air terlebih dahulu, siapkan gelas dan teh, masukkan teh terlebih dahulu ke dalam gelas,
lalu masukkan air panas ke dalam gelas. Setelah itu siapkan gula beberapa sendok, lalu diaduk sampai gula larut dan tutup gelas, lalu tunggu beberapa menit dan masukkan es batu ke dalam teh hangat. Tersebut sampai dingin dan jadilah es teh yang enak. Ya banyak. Dengan pencobaan. Satu teh gula air 3 gelas, 4 termos, 5 sendok. Wujud benda mula-mula pada Ini pada pengaruh energinya apa? mengaruh energi panas. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi cair. Dari kadar menjadi cair disebut mengembus. Oke. Ada yang mau ditanyakan apakah sudah sesuai hasil kerja kelompok 4? Sesuai. Oke, kalau sudah akan beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Hasil LKPD-nya tolong kumpul ke depan. Nah, silakan. Oh, belum ya, Pak? Duduk kembali. Nah, anak-anak, kita sudah selesai mengerjakan tugas kerja ya. Kira-kira ada kesulitan tidak dari hasil kerja kelompok kalian di kelompok tadi? Tidak. Paham ya? Dan ibu nilai sudah tepat semua, sudah bagus. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah paham, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan kerja sendiri-sendiri, ya. Ibu beri waktu 10 menit. Oke, kerjakan. Tulis nama kelas, ya. Oke.
Sudah Ibu selesai memberikan penilaian, ternyata dari hasil evaluasinya semuanya sudah mencukupi KKTP ya, semuanya sudah tuntas. Nah, ada beberapa yang masih salah. Nah, yang masih salah ini ada berada di soal nomor 7, rata-rata pada ini ya, salah di soal nomor 7. Jelaskan perubahan wujud karena dipengaruhi energi panas. Energi panas ini apa? Perubahan suhu yang dipengaruhi energi panas apa? Kalau ini banyak salah di sini ya. Apa? Perubahan wujud benda yang dipengaruhi energi panas ada apa saja tadi? Mencair, menguap. Ya, kenapa tidak bisa jawab rata-rata? Tapi ada yang di sini ada yang nilainya 100 dan Ibu anggap kalian ini sudah berhasil ya karena sudah semuanya sudah melewati dari KKTP yang telah kita berikan. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Iya. Semuanya paham? Kalau paham, ayo coba Ibu bantu menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ayo siapa yang bisa menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari di dalam kegiatan hari ini? Ayo apa? Ayo siapa yang bisa menyimpulkan ayo? Ya. Perubahan wujud zat adalah proses yang terjadi pada suatu zat yang menyehatkan zat tersebut mengalami perubahan bentuk menjadi bentuk zat lain yang berbeda. Ya, perubahan wujud zat. Ya, sekarang ayo siapa yang bisa menyimpulkan lagi yang lainnya? Materi yang kita tentang apa tadi yang kita sudah pelajari? Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan wujud gas dari cair menjadi gas disebut mengembun. Ayo, ada lagi? Ayo. Belum selesai nih, masih ada lagi tuh. Dari padat menjadi cair disebut mencair. Perubahan wujud daripada menjadi cair. Jadi ada lagi? Ya, perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut Menyuplir. Kira-kira dari pembelajaran ini bagaimana perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Kalau kalian itu senang, maka conteng yang senang. Ibu minta perwakilan dari kalian, ada yang dari cowok, dari cewek satu, mewakili perasaan teman kalian ketika mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai sekarang, sampai saat ini. Ayo, siapa yang mau maju? Satu orang. Udah, sama yang cewek, Moni. Oh, siapa ini? Kenapa mau rebutan? Coba, udah. Bagaimana perasaanmu? Oh, senang, Moni. Ya. Yuk, bagaimana? Ini baru di sini aja. Oke, terima kasih. Berarti kalian senang ya belajar hari ini ya, sama Ibu ya? Nah, terima kasih anak-anak. Nah, kalian ini sudah sempat belajar di rumah yang rajin. Karena kalian nanti sebentar lagi mau ulangan biar nanti semester 1 hasilnya bagus, bisa naik ke kelas 5. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Iya. Kalau tidak, pelajari bab selanjutnya tentang perubahan energi ya di rumah ya. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak, kita bersiap-siap untuk berdoa pulang. Ya, silakan kelas. Nah,